Baik, beberapa judul yang lalu itu sempat ada singgungan beliau tentang masalah perempuan terbaik dalam pandangan kaum laki-laki saleh. Statement Ali bin Abi Thalib yang menarik, beliau mengatakan, sebaik-baik istri kalian adalah yang harum baunya, lagi baik makanannya. Dan ini sudah kita jelaskan sebenarnya pada bahasannya ya. Tetapi perlu dititik beratkan kembali, berarti memang ada penekanan dalam Islam agar wanita selalu dalam kondisi wangi dan harum. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, itu tentang kenapa harus seperti ini. Karena memang laki-laki itu sangat sensitif dengan masalah bau. Apakah itu bau nafas yang kena makanan dikonsumsi, atau bau mulut, atau bau ketiak, atau bau kemaluan, dan segala macam. Ini adalah hal yang sangat sensitif, yang bisa membuat laki-laki itu trauma dan akhirnya tidak melakukan interaksi biologis. Sementara banyak di antara wanita, istri tidak paham masalah ini. Mereka pikir, oh berarti sudah ada perempuan lain, oh berarti sudah tidak suka sama saya. Padahal sebenarnya kasusnya karena ini. Jadi walaupun dia cinta sama istrinya, tetap dia sensitif dengan masalah bau. Dan statement Ali bin Abi Thalib ini benar-benar pekah sekali gitu. Dan beda dengan perempuan. Mungkin ibu-ibu yang hadir lebih tahu daripada kami masalah ini. Ya. Tapi umumnya wanita itu kalau sudah cinta sama suaminya, itu cintanya mengalahkan semua hal-hal yang seperti ini. Mungkin suaminya berpenampilan biasa saja. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak terlalu suka dengan parfum. Tapi bagi dia adalah, ini suami saya suka, cinta sama dia. Beda dengan laki-laki, walaupun cinta sama istrinya, dia butuh yang wangi. Gitu. Nah itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik-baik istri kalian yang harum baunya, lagi baik makanannya. Ini sudah kita hubungkan dengan hadis Nabi SAW. Janganlah seseorang di antara kalian pulang dari safar, kemudian dia bertemu atau datang kepada istrinya sambil buat kejutan. Tiba-tiba. Tapi informasikan terlebih dahulu. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar si istri sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Jadi pekah sekali gitu. Jadi tidak boleh kita buat kejutan, telepon dulu, biarin dia mandi, biarin dia bersih. Karena memang laki-laki sifatnya begitu. Kenapa tidak boleh menggauli wanita di saat haid? Karena darah, ada bau yang tidak sedap juga. Itu semua berpengaruh. Kenapa ada anjuran untuk memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, membersihkannya? Ini semua karena memang ada kepekaan dalam masalah-masalah seperti itu. Jadi kata beliau, sebaik-baik istri kalian adalah yang harum baunya dan baik makanannya. Maksudnya dia pintar masak misalnya, atau dia pilih makanan yang disukai oleh suaminya. Sering kami nasihati para muslimah, ya, kalau suami misalnya suka tempe goreng, maka walaupun ibu mau siapkan makanan apa saja di meja, tempe itu harus ada. Tempe itu harus ada di depan mata dia. Itu sudah membuat dia senang. Ya. Dan itu yang dianjurkan. Jadi tidak harus menunya banyak, tapi bagaimana yang disukai oleh suami. Sehingga akhirnya dia merasa betah dengan makanan yang ada di rumah. Gitu. Kemudian beliau mengatakan, dan yang apabila berbelanja, ia berbelanja dengan sederhana, dan apabila ia menahan dengan sederhana. Maksudnya secukupnya. Itu juga ciri wanita terbaik adalah kalau dia berbelanja tidak mubazir, tidak berlebihan. Kadang-kadang numpuk barang di rumah padahal sudah tidak dibutuhkan gitu. Saya pernah, subhanallah, di salah satu toko di Jakarta, datang kebetulan antri di kasir gitu. Terus ada satu ibu, dia mau beli satu tempat kayak semacam tempat tidur gitu. Karena di sebelah jadi terdengar gitu, mereka ngomong gitu. Terus suaminya bilang, untuk apa beli ini? Di rumah banyak barang, banyak seperti ini. Dia nggak mau tahu. Dengan cemberut tetap dia ambil, tetap dia ke kasir, lalu tetap diambil sama dia. Akhirnya suaminya seperti orang yang kesel gitu, dan meninggalkan istrinya gitu. Nah ini kan hal-hal yang memang harus juga diperhatikan baik-baik. Jangan karena promo, lalu kemudian selalu dibeli. Karena diskon. Itu tidak akan habis promo sampai hari kiamat. Ya. Habis promo ini dia buat promo baru lagi. Diskon lagi, pasti nggak mungkin. Maka harus kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kapan kita butuh, beli yang terbaik. Islam tidak larang. Kita beli makanan yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik, kendaraan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Tapi butuh, bukan tidak butuh gitu. Kemudian beliau mengatakan, itu termasuk orang-orang yang beramal karena
Allah dan orang yang beramal karena Allah tidak akan merugi. Maksudnya semua ini diikutkan lagi dengan cara dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, siapakah perempuan terbaik? Ia menjawab, wanita yang tidak mengetahui aib perkataan. Maksudnya tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya atau menjatuhkan suaminya atau bertutur kata yang kasar. Nah, ini yang dianggap wanita terbaik, yang tidak mengetahui aibnya perkataan, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki selain suaminya. Nah, jadi dia betul-betul hidup untuk suaminya. Kalau wanita sudah menjadi status istri, maka satu laki-laki inilah yang dia harus tumpahkan semua, luangkan semua ya potensi dan energi yang dia miliki. Dari kecantikannya, keindahannya, wanginya, apa saja. Pokoknya semua godaannya itu hanya kepada satu laki-laki ini. Nah, dalam Islam tidak ada poliandri. Nggak boleh perempuan punya dua suami. Karena kalau dua suaminya, sperma dua-dua dituangkan, siapa ayah anaknya? Nggak mungkin gitu. Beda dengan laki-laki yang ada poligaminya. Walaupun itu memang babnya tersendiri dan itu memang bahasanya juga panjang. Dan ada orang-orang khusus yang memang memenuhi kriteria yang melakukannya. Dan tidak semua orang menjalankan. Tapi yang jelas bagi wanita tidak ada poliandri. Sehingga ibu-ibu kalau sudah punya suami, ya sudah. Satu orang inilah yang dia rawat. Dan raih hadis Nabi SAW, tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya. Ini ibu-ibu tanamkan dalam dirinya prinsip ini. Bapak juga ingatkan istrinya, ingatkan anak perempuannya, ya, ingatkan saudarinya, ingatkan ibunya. Tidak ada wanita atau istri yang menjaga 5 waktu sholat. Kayak disebutkan sholat sunnah. Ya. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau dia sholat sunnah itu sudah ekstra. Berpuasa Ramadannya, ya kita sekarang Ramadan. Tidak disebutkan puasa sunnahnya. Dan mentaati serta setia pada suaminya. Kecuali pada saat meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin masuk. Jadi sebenarnya sangat mudah gitu. Dan sangat dihubungkan antara muamalah yang baik dengan suami dengan pintu surga bagi wanita. Oleh karena itu banyak sekali wanita yang digoda oleh syaitan sehingga bertutur kata kasar, matanya, tatapannya tajam sama suaminya. Bahkan ada yang lebih lancang lagi dengan menggunakan tangan. Padahal sebenarnya Allah memberikan air mata, Allah memberikan suara yang lembut bagi wanita, tangan yang lembut. Justru itu tanda kutip senjata dia untuk bisa meraih hati suaminya. Karena kami, ibu-ibu sekalian perlu garis bawahi, laki-laki ini memang Allah ciptakan untuk alam luar. Jadi memang kulit saya sama bapak-bapak di sini ini Allah ciptakan untuk menghadapi panasnya matahari, untuk nagih utang, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk antar jenazah, untuk jihad. Jadi kita nggak butuh sunblock, kita nggak butuh hand body, gitu kan. Nah, ini membutuhkan defense, sifat defense, pertahanan dalam diri yang sangat kuat. Oleh karena itu kalau ibu-ibu hadapin suami dengan cara ya laki-laki, maka dia akan lebih tegas. Ibu pecahin satu piring, dia akan pecahin satu rak. Ibu banting pintu, dia akan rubuhin pintu. Jadi bukan dengan cara begitu. Makanya dalam hadis lain kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti bahkan. Dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata atau tidur sampai kau ridho kepada saya. Subhanallah, ini sudah lama saya teliti hadis ini. Dan saya coba renungin, kenapa kok kalau wanita itu menyakiti minta maaf wajar, tapi disakiti minta maaf ini unik betul gitu. Ternyata memang ini ada hubungannya dengan karakter laki-laki. Bapak-bapak di sini coba renungi, seandainya kita buat salah, lalu istri kita yang datang, maafin ya kalau saya ada salah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengatakan, enggak, saya yang salah. Karena sifat laki-lakinya akan muncul. Itu rahasianya luar biasa. Ya, kita akan mengatakan, iya memang saya yang salah. Pasti akan begitu. Begitu sebenarnya teori atau kaidah syar'i yang sederhana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya Aisyah mengatakan waktu ditanya siapakah perempuan yang terbaik, beliau mengatakan yaitu wanita yang tidak mengetahui aibnya perkataan, tidak tertunjukkan untuk memperdaya laki-laki selain suaminya, hatinya kosong kecuali berhias untuk suaminya, dan selalu menjaga keluarganya. Maksudnya hubungan baik dengan keluarga suaminya. Ya, ada orang kadang-kadang mau eksklusif, ya. Dia mau hidup sama suaminya aja. Kalau mertuanya datang, iparnya datang nggak bisa diterima. Bagaimana bisa?
Bagaimana caranya kita menghapus status saudara pasangan kita? Bisa juga bapak-bapak terjadi, misalnya dia tidak suka sama iparnya. Bagaimana bisa dihapus saudara suami kita atau saudara istri kita? Gak mungkin, sampai hari kiamat, sampai di akhirat nanti tetap status saudara mereka. Begitu juga dengan orang tuanya pasangan, mertua kita. Bagaimana kita tidak suka sama orang tua pasangan kita? Itu gak masuk akal itu. Pasti godaan syaitan. Tapi kan mertua saya cerewet Ustaz, ya itu resiko, cobaan dari Allah. Justru kekurangan seseorang di depan mata kita, itu adalah ajang pahala buat kita. Itu ajang pahala. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari kesalahan atau kekurangan orang, apakah kita bersabar atau kita luruskan kesalahan dia. Kan harusnya begitu. Tapi banyak orang yang tidak paham poin-poin seperti ini. Jadi mertua, itu adalah orang tua kita sekarang. Itu orang tua kita. Ya. Jadi tidak ada namanya mantan mertua. Sebagaimana tidak ada mantan anak mantu. Kalau si A, laki-laki nikah sama si B, perempuan, kemudian mereka bercerai. Apakah orang tua mantan pasangan itu berubah juga seperti status mantan pasangan kita yang setelah lewat masa iddah bukan lagi mahram? Jawabannya tidak. Mertua abadi. Kita boleh tetap salaman. Kalau si laki-laki cerai sama istrinya, walaupun sudah nanti lewat masa iddah 3 kali masa suci, berarti sudah bukan mahram lagi gitu kan, kecuali mereka nikah lagi. Tapi ibunya si istri tetap mahram dia abadi. Seperti ibunya. Dia boleh ketemu ibu mertuanya tidak pakai hijab, boleh salaman, memang begitu. Sebagaimana juga perempuan sama. Tidak ada namanya mantan mertua yang merupakan ayah suaminya. Kalau suaminya setelah dia masa iddah, berarti bukan mahram lagi. Tapi ayah suaminya, mahramnya. Selamanya. Bagaimana bisa kita benci orang yang Allah jadikan mahram seperti ini? Ini kan dari syaitan. Kadang-kadang ada istri yang mengatakan, pilih saya atau ibumu. Ini gimana caranya? Ya pasti ibunya yang dia pilih. Nggak mungkin gitu. Dan tidak ada istri subhanallah yang beginikan suaminya. Dia mengatakan misalnya, pilih saya atau ibu kamu. Atau misalnya dia membuat suaminya jadi durhaka dengan ibunya. Kecuali Allah akan kasih dia anak yang durhaka sama dia. Pasti begitu unsur timbal baliknya. Karena kebaikan akan terbalas dengan kebaikan. Keburukan akan dibalas dengan keburukan. Itu sudah otomatis. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan gitu. Dan kalau ada wanita yang baik, yang salihah, yang patuh dengan suami dan mengejar surga dari suaminya, maka ini adalah perhiasan dunia terbaik. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ad-dunya mata'. Dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Yang memang betul-betul cuma mengejar surga dari suaminya. Ibu cuma disuruh bakti sama satu orang ini. Bahkan subhanallah setelah menikah, suaminya di atas ayahnya. Kalau suaminya bilang, jangan keluar kamar, temani saya dulu. Ayahnya panggil, nak sini dulu. Dia harus dahulukan suaminya. Satu orang saja. Ya. Kalau laki-laki banyak sekali tanggungannya. Ya selain istrinya, ibunya, anaknya, saudarinya. Kalau perempuan tidak ada tanggungan suami. Kecuali satu orang ini saja. Lalu kenapa ibu harus merusak hubungan dengan satu orang ini? Kenapa enggak justru mengejar yang terbaik dari dia? Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan min zaujatin salihah." Tidaklah seorang mukmin mengambil manfaat yang sangat besar setelah bertakwa kepada Allah dibandingkan dari istri salihah. Maksudnya yang paling pertama patuh pada Allah, yang kedua kalau dia punya istri salihah yang selalu baik dan bakti sama dia, mengejar surga, itu manfaat yang paling besar dia dapatkan setelah takwa kepada Allah SWT. In amaraha ata'athu. Kalau dia perintahkan selalu istrinya patuh. Kerjakan ini iya. Semuanya iya. Selama bukan maksiat, dilakukan sama dia. Ini Nabi SAW mengingatkan. Wa in nadhara ilaiha sarrathu. Kalau dia lihat kepadanya, pasti dia senang. Karena selalu istrinya senyum, selalu wangi, selalu baik, selalu segala macam. Wa in aqsama alaiha abarrathu. Dan kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, gitu, untuk melakukan sesuatu, maka dia pasti akan menjaga itu. Ya. Wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malihi. Dan kalau sampai suaminya lagi safar,
maka dia akan selalu menjaga kehormatan dirinya dan juga harta dari suaminya yang diamanahkan. Banyak muslim yang tidak paham masalah ini. Rumah yang ibu-ibu disiapkan oleh suami walaupun kontrak, apalagi kalau beli. Setiap jengkalnya itu Allah akan tanya tanggung jawabnya nanti. Rumah, nggak boleh ibu biasa bilang, ditanya sama suami, mana kemarin kopiah saya? Oh saya nggak tahu. Tanya pembantu hilang. Itu kan amanah. Tidak boleh menganggap remeh sendok-sendok yang hilang, piring yang pecah. Amanah semua. Harus dijaga. Dan perlu digarisbawahi itu adalah harta suami yang walaupun sederhana tapi Allah amanahkan. Sebagaimana anaknya juga adalah amanah gitu. Ibu betul menjadi ibunya. Rahim ibu dipakai oleh Allah SWT dijadikan sebagai kantong lahirnya bayi. Tapi status anak itu nasabnya ke siapa? Ke suami. Gitu kan? Tetap itu hak ayahnya. Berarti dititipkan anak itu sebagai amanah. Dan kita ini hanya bertugas sampai ajal datang. Itu saja. Saya dan bapak-bapak sini sebagai suami sampai ajal datang. Ibu-ibu sampai sebagai istri sampai ajal datang. Lakukan yang terbaik. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Per detiknya waktu kita itu bernilai dalam rumah tangga itu ibadah semuanya. Di sisi Allah SWT. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Bahkan sesuatu yang mubah saja itu bisa menjadi sunnah. Seperti makan, minum itu kan mubah. Mandi, tidur itu mubah hukumnya. Tapi bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan ibadah. Seperti misalnya kita niatkan tidur itu untuk menguatkan jasad kita atau kita berikan haknya. Makan juga begitu. Mandi juga untuk menyegarkan tubuh misalnya. Bukan cuma sekedar menghilangkan gerah. Memberikan hak jasad yang Allah amanahkan. Maka itu semua ada pahalanya. Nah begitu juga dengan tadi suami. Masuk dalam pelayanan menyiapkan misalnya handuknya, pakaiannya, segala macam lah. Pelayanan untuk satu orang ini saja. Maka sudah cukup untuk bisa meraih yang terbaik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian juga sempat kunjungan yang menarik ya bagi setiap muslimah, perlu setiap muslimah mengetahui sebagai status istri ya, dan juga perlu muslim mengetahui sehingga menyampaikan pada istrinya atau menyampaikan nanti kepada anak-anak wanita atau anak perempuannya, ibunya, saudarinya dan seterusnya. Yaitu judul yang beliau bahas adalah cintailah suamimu maka engkau akan merasa terhibur di dekatnya. Kata beliau cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Kenapa dibahas ini? Karena banyak ibu bilang yang penting anak. Tidak, yang penting suami. Baru anak. Karena statement mengatakan yang penting anak, maka selalu anak saja yang penuh dengan perhatian. Suaminya dilupakan. Padahal sebenarnya anak bakti sama ibu, ibu bakti sama suami, kan gitu. Jadi harusnya diprioritaskan masalah suami di sini. Ini poin yang harus digarisbawahi gitu. Kata beliau, cintailah suamimu dengan jujur sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Niscaya engkau akan merasa terhibur dengan keberadaannya, sebagaimana engkau merasa terhibur dalam segala ragamu dengan keberadaan anak-anakmu. Jadi harus suami dulu baru anak-anak gitu. Nah sebagaimana ibu-ibu terhibur kalau lihat anaknya ya, datang dekatnya dari masih bayi sampai dia sudah mulai dewasa. Ya, tetap kita merasa bahagia sebagai seorang ibu karena anak itu ada selalu bersebelah kita. Maka kita harus ya dalam Islam suami lebih daripada anak itu. Sehingga kita selalu merasa kebahagiaan kita ada justru dengan adanya suami tadi. Juga beliau mengatakan lihatlah keistimewaan yang diberikan Allah kepada suamimu. Jangan justru lihat hal yang buruknya. Kira-kira istimewanya apa? Itu selalu yang kita pegangi. Letakkan ia di depan pelupuk matamu dan pujilah Allah atas hal itu. Sebab masih banyak istri-istri yang merasa bahwa suaminya tidak memiliki keistimewaan tersebut. Karena misalnya Allah berikan ada keistimewaan tertentu dari suami kita. Mungkin ada suami-suami lain tidak memiliki itu. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus menutup keistimewaan laki-laki lain. Apapun alasannya. Walaupun yang datang depan mata kita itu laki-laki seperti matahari. Sangat tampan, sangat kaya, sangat segala macam. Sudah selesai. Kalau kita satu istri, itu semua sudah tertutup. Lalu kemudian dikatakan juga oleh beliau, ketahuilah bahwa setiap insan memiliki keistimewaan dan kekurangan. Jika keistimewaan lebih dominan daripada kekurangan, maka tidak ada problem. Yang menjadi problem adalah manakala kekurangan yang lebih mendominasi. Maka itu berarti bahwa engkau sedang diuji oleh Allah SWT. Ya. Namun semua itu bisa engkau lalui dengan kesabaran. Ya.
Ini statement yang disampaikan oleh beliau dan beliau mengatakan hati-hatilah jangan sampai engkau membanding-bandingkan suamimu dengan laki-laki lain. Karena tidak akan pernah ada titik temunya. Kapan seorang wanita sudah membuka satu pintu, suami saya sama orang ini kayaknya ini orang lebih baik. Maka tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam rumah tangganya. Karena laki-laki ini dibandingkan. Nanti dia ke satu kota lain atau ke satu tempat lain, mall atau mana, temu lagi laki-laki lebih fisik daripada suaminya. Maka sama lagi. Selalu pembandingan. Maka tidak ada akhirnya keinginan untuk melayani suami maksimal. Ini sering kami ingatkan juga tentang masalah jangan pernah belajar biologis dari film-film porno. Ini semua merusak fitrah biologis kita dan merusak hubungan dengan pasangan kita. Tidak boleh sama sekali. Islam sudah mengajarkan kepada kita tata caranya yang benar. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Karena Islam membolehkan kita mengerjakan apapun dalam biologis kecuali kekemaluan pada saat haid dan nifas dan tidak boleh memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam dubur wanita. Selain daripada itu Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah boleh bergaul dengan yang kalian inginkan. Gitu kan. Maka tidak perlu belajar dari film-film ini karena akan merusak fitrah biologis kita. Dan juga akan merusak hubungan dengan pasangan kita. Kita melihat di sana laki-laki lebih kekar, lebih ganteng, lebih putih, lebih segala macam. Begitu juga laki-laki, rusak juga fitrahnya dia. Jadi ada perempuan lebih cantik daripada istrinya, akhirnya tidak pernah bersyukur kepada Allah dan selalu merasa kurang. Kapan kita menurunkan pandangan dari itu, menjaga sikap kita, maka kita akan selalu mensyukuri apa yang ada depan mata kita. Baik, kita akan masuk ke bahasan poin. Pada kesempatan ini, beliau mengangkat judul, agar engkau menjadi istri yang sukses. Subjudulnya adalah jadilah pengharum rumahmu. Kata penulis ini Dr. Najla, jadilah pengharum rumahmu yang wanginya semerbak di seluruh penjuru rumah. Jadikanlah aromahmu yang semerbak itu sebagai daya tarik yang magnetik. Atau daya tarik magnetik yang memikat suamimu kepada dirimu dan rumahmu. Daya tarik yang tidak akan ia dapati seperti yang ada di dalam rumah. Maksudnya tidak ditemukan di tempat lain. Gitu. Jadi paragraf pertama ini beliau mengatakan jadilah magnet buat suami. Baik di diri ataupun di rumah kita. Nah ini kenapa dibahas? Karena banyak muslimah tidak peduli dengan masalah ini. Ya sudah 10 tahun juga kita berumah tangga, udah. Mau pakai daster itu kah, suami suka atau tidak suka, warna itu suami suka atau tidak suka, terserah. Tataan rumah suami suka tidak suka, terserah. Yang penting saya berjalan. Ini keliru ini. Pemahaman yang keliru. Kita teman-teman dalam Islam diajarkan untuk tidak melihat siapa atau sama siapa kita berinteraksi dari manusia. Ya. Karena mereka ini cuma Allah datangkan sebagai sebab. Ibu-ibu dimudahkan oleh Allah menikah dengan suaminya, Allah datangkan suaminya sebagai sebab saja untuk dia lebih dekatkan diri kepada Allah. Suami juga begitu, Allah datangkan istri ini supaya jadi sebab dia bisa dekatkan diri kepada Allah SWT. Kita punya orang tua, kita punya anak dan seterusnya. Ya. Maka ini harus difahami. Hubungan kita yang sebenarnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan seorang suami atau istri berpikir hubungan dia sama Allah sehingga dia melakukan atau bermuamal dengan pasangannya, karena Allah itu akan beda efeknya. Akan beda efeknya. Dia akan berpikir hal-hal yang positif gitu, ya, hal yang baik yang akan dia kejar. Jadi di sini kita masuk ke masalah bagaimana wanita itu sendiri memperhatikan masalah ini. Saya sudah singgung tadi teman-teman sekalian, terutama bagi muslimah, karena ini bahasan lebih ke arah muslimah. Laki-laki itu sangat peka dengan bau, sangat peka dengan bau. Ada banyak pertanyaan masuk dalam majelis kami. Tapi itu dianggap peka sehingga tidak dibahas. Tapi kami selalu membahasnya gitu. Karena memang perlu untuk dibahas. Ada ibu-ibu bahkan mengatakan sudah 10 tahun tidak pernah disentuh oleh suaminya. Jadi 10 tahun bukan waktu yang sedikit. Ada yang mengeluh juga baru berapa bulan. Ada yang mengeluh juga baru 1 tahun. Jadi begitu mereka tanya, ini berdosa nggak suami begini? Sebelum saya jawab, saya mengatakan. Sebelum saya jawab ibu, apakah suami berdosa atau tidak? Ibu muhasabah dulu. Introspeksi diri. Kita bicara masalah kejiwaan dulu. Tidak ada laki-laki yang istrinya wangi, selalu berpenampilan yang bagus, ya bahasa kita sedikit vulgar, bukan orang yang seksi depan suaminya. Terus sebenarnya suaminya tidak mau dekat, itu tanda tanya. Ada masalah dengan kejiwaan dia. Tapi kalau dia tidak mau mendekat, berarti tanda tanya. Ada sesuatu yang salah nih. Ya, ada sesuatu yang salah. Harusnya kita introspeksi dulu. Introspeksi diri dulu. Ada banyak laki-laki yang mau bicara, banyak laki-laki yang tidak mau berbicara. Karena dia pikir kalau dia sampaikan nanti istrinya tersinggung. Habis makan makanan terus dia tidak sadari dari hembusan nafasnya,
pada saat interaksi biologis itu keluar bau yang tidak sedap. Nah, itu sudah cukup membuat mayoritas laki-laki tidak mau bicara. Tapi dengan dia tidak bicara, dia juga tidak mau sentuh. Nah itu jadi masalah. Akhirnya istri tersinggung. Nggak mau disentuh kenapa? Oh, dan segala macam. Padahal sebenarnya memang penyebabnya ada itu. Ya, penyebabnya ada itu. Jadi perlu digarisbawahi masalah ini. Itu juga dengan bau-bau yang lain gitu. Sama juga dengan pola yang biasa ibu lakukan di rumah dulu sama orang tua. Jadi selain di diri kita, misalnya ada satu pola yang biasa dipakai oleh seorang wanita muslimah, misal dia biasa pakai training misalnya dia di saat dia belum menikah, waktu dia masih gadis misalnya, atau dia pakai daster atau dia pakai celana pendek. Setelah menikah itu sudah beda, harus dia tanya suaminya, suka enggak saya pakai ini? Gitu. Suka enggak saya pakai ini? Memang Allah menyuruh soalnya itu. Yang sudah kita jelaskan tadi hadisnya, wanita ahli surga justru wanita yang kalau kau lihat kepalanya kau akan senang. Maksudnya dari penampilannya pun sama gitu. Ya. Dan ada juga statement di bab-bab sebelumnya yang sudah kita bahas. Bagaimana nasihat para salaf kepada anak-anak wanita mereka pada saat mau menikah. Ada yang menasihati bahwasanya jadilah budak untuk suamimu maka dia akan jadi budak untukmu tanda kutip. Ya. Cintai dengan tulus kau juga akan dicintai. Seperti itu. Layani dengan baik maka dia juga akan memberikan yang terbaik. Dan ketahuilah sebaik-baik parfum adalah air, sering mandi, sering menjaga diri. Ya. Itu dalam diri. Dan memang dalam Islam kita dianjurkan sekali itu ya. Dari mulai rambut misalnya, kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar falyukrimu, siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya, menjaganya. Gitu kan. Itu juga Nabi SAW menyuruh kita untuk sering bersiwak. Ya. Bapak Ibu selama ini kalau sikat gigi berapa kali sehari? Anggap 3 kali ya. Misal, kalau 3 kali, pagi 1 kali, siang, kalau selain Ramadan, habis makan siang kita sikat gigi, malam juga untuk sikat gigi 1 kali. Kalau orang 3 kali sehari sudah dianggap prestasi. Sudah tahu belum Bapak Ibu sekalian, dalam Islam kita disuruh untuk sikat gigi itu puluhan kali. Bukan 1-2 kali, bukan 3-4 kali. Karena kata Nabi SAW, ya, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat. Kalau kita punya sholat wajib sehari 5 kali saja, berarti 5 kali kita sikat gigi. Ya, gitu. Walaupun bahasanya siwak, karena siwak itu kan membersihkan gigi. Sebagian ulama mengatakan bagi orang yang tidak temukan kayu siwak, dia pakai sikat gigi. Itu baru sholat wajib. Itu sudah 5 kali. Kalau kita ikutkan dengan sholat sunnah, ada qobliyah, subuh, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asr, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Belum kita bicara sholat duha, belum bicara sholat tahajud. Semua sholat, bahkan dalam hadis lain, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mereka berwudu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW, setiap kali mau masuk rumah selalu bersiwak. Dan beliau mengatakan dalam hadis lain, aku disuruh bersiwak sampai aku mengira diriku akan ompong. Di situ. Karena sukanya disuruh bersihkan itu. Gitu kan. Nah ini menandakan memang dalam Islam bagaimana menjaga itu. Luar biasa gitu. Bau mulut gitu kan. Nafas gitu. Kenapa kita disuruh cukur bulu ketiak? Karena selalu kalau keringat tertampung, keringat di situ mengeluarkan bau yang kurang sedap. Laki-laki perempuan disuruh cukur. Kemaluan yang sensitif, pekah, sering lembab. Maka dibersihkan. Nah, itu semua bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Baik itu berhubungan dengan diri. Karena sini dikatakan, jadilah pengharum rumahmu yang wanginya semerbak di seluruh penjuru rumahmu. Ya, jadi di sini dia membahas tentang diri sendiri seorang wanita, bagaimana dia wangi dan juga berpenampilan yang suaminya suka, plus rumahnya selalu bersih dan rapi. Ya. Jadi itu bagian daripada agama. Kapan ada seorang wanita tidak peduli dengan ini, mungkin karena orang tuanya tidak biasakan dia. Ini sayang sekali. Jadi selalu dibiarkan berantakan begitu, kotor. Kita masuk ke dalam rumah itu seperti sudah tidak tahu harus menilai mana yang bagus. Semuanya serba kotor, berantakan. Apalagi kalau pelihara hewan, kadang-kadang ada bau-bau yang tidak sedap. Nah ini semua hal-hal yang harusnya dihindari gitu. Yang harusnya dihindari. Jadi kita harus menjaga semua. Membiasakan diri untuk rapi, untuk bersih itu sangat bagus. Kenapa teman-teman sekalian kita kalau cium bau wangi, parfum misalnya, kita senang. Lewat saya di satu toko minyak wangi, cium, wangi enak gitu. Kenapa dibuat? Kenapa kita pada saat lewat di satu tempat yang bau busuk kita nggak nyaman?
Sudah secara fitrah, secara alami sebenarnya.